Hai YouTubers, selamat datang di channel kami, Sudut Pandang Channel. Sebelum Anda menyimak berita yang akan kami sajikan, kami sarankan Anda menekan tombol subscribe atau langganan di bawah ini agar Anda selalu update berita terbaru dari channel kami. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB terus menyerukan penolakan terhadap kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait sekolah 8 jam atau full day school. Menurut PKB, sekolah 5 hari dapat mematikan pendidikan berbasis kerakyatan seperti madrasah diniyah. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Maman Imanul Haq, menegaskan jika permintaan itu tak digubris, PKB akan mencabut dukungan terhadap Jokowi di Pilpres 2019. Jangan sampai teriakan kita dianggap teriakan biasa. Ini teriakan serius. Penolakan ini akan kita rumuskan dan disampaikan ke DPR RI. Kalau tidak ditanggapi Presiden, maka dapat kita katakan Jokowi sudah tidak berpihak kepada masyarakat dunia. Jokowi menipu umat Islam. Jokowi tidak perlu kita pertahankan di 2019, kata Maman Imanul Haq. PKB melihat penyeragaman sistem sekolah 5 hari justru membuat karakter bangsa yang sesuai Bhinneka Tunggal Ika menjadi luntur. Menurut Maman, kebijakan sekolah 8 jam selama 5 hari ini menyangkut kepentingan umat. Kebijakan yang dikeluarkan melalui Permendikbud nomor 23 tahun 2017 ini dianggap mempengaruhi eksistensi madrasah dan pondok pesantren. Suara penolakan terhadap Permendikbud nomor 23 tahun 2017, kata Maman, perlu terus digemakan. Menurut Maman pula, perjuangan penolakan aturan ini bukan semata-mata tanpa alasan yang kuat. Lebih lanjut, padahal madrasah dan pondok pesantren merupakan tempat pendidikan bagi para santri yang sedari dulu ikut berjuang membela negara ini. Oleh karenanya, penolakan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 ini menurut Maman juga soal sejarah. Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan sikap DPP PKB menolak kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai kebijakan sekolah 5 hari atau yang mereka sebut full day school. Bahkan ia menyebut Mendikbud membuat kebijakan yang dipaksakan dan berpotensi menghancurkan seni pendidikan kerakyatan yang dibentuk sejak lama oleh madrasah diniyah. Full day school ini dipaksakan, dapat mengganggu apa yang sudah dibangun oleh ulama. Ia menggeneralisir semua warga negara dan berpotensi merusak tradisi yang telah puluhan tahun dibangun. Bahkan kebijakan Mendikbud ini tidak lebih baik dari apa yang telah dilakukan Belanda. Belanda lewat Snoeck-Horgogne berkompromi dengan para ulama untuk menentukan kebijakan di Nusantara pada saat penjajahan, ujarnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu serius menanggapi sikap Partai Kebangkitan Bangsa terkait penolakan terhadap kebijakan sekolah 8 jam dan 5 hari atau full day school. Kemendikbud perlu serius menanggapi sikap PKB tersebut, ujar Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira. Sekjen P3 Arsul Sani mengatakan P3 juga keberatan atas kebijakan sekolah 8 jam sehari dalam 5 hari dari Senin sampai Jumat yang dikeluarkan Mendikbud Muhadjir Effendi. Namun alangkah baiknya jika PKB tak main ancam seperti itu meski tegas menolak kebijakan tersebut. Bagi P3 terlalu jauh kalau untuk menyelesaikan soal kebijakan 5 hari sekolah ini harus dengan mengancam pencapresan Pak Jokowi di Pilpres 2019. Posisi P3 juga keberatan dan menolak kebijakan 5 hari sekolah diterapkan secara nasional tanpa melihat kearifan-kearifan lokal di masing-masing daerah, kata Arsul kepada wartawan pada hari Selasa. Arsul memberi saran dan solusi.
jika memang sangat keberatan atas aturan yang diterapkan Muhajir lewat Permendikbud nomor 23 tahun 2017 itu, menurutnya PKB dapat menemui Jokowi secara langsung untuk menyampaikan protes mereka. Cara menyelesaikannya adalah dengan menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi soal meluasnya penolakan kebijakan tersebut di banyak elemen masyarakat dan organisasi Islam, jelas Arsul. P3 punya cara sendiri untuk menyuarakan penolakan sekolah 8 jam 5 hari ini. Cara itu mungkin dapat ditiru PKB. Arsul mengatakan PKB sebaiknya tidak main ancam begitu. P3 bahkan membuka posko pengaduan sekolah 5 hari untuk memastikan bahwa penolakan itu memang suara masyarakat pengaruh lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah, TPQ, pondok pesantren, dan sebagainya, tutur Asrul. Namun langsung membergenkan soal kebijakan ini dengan pencapresan kembali Pak Jokowi terlalu berlebihan. Kami yakin Pak Jokowi mendengarkan keberatan tersebut tanpa harus diancam-ancam, tutur anggota Komisi 3 ini. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengeluarkan surat instruksi kepada seluruh pengurus lembaga dan badan otonom NU untuk melakukan unjuk rasa terkait kebijakan 5 hari sekolah atau full day school. Pasalnya, kebijakan sekolah 5 hari dan 8 jam belajar itu dianggap akan menggerus eksistensi madrasah diniyah. Instruksi tersebut disampaikan melalui surat resmi bernomor 1460-C.I.34-08-2017 yang ditandatangani oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Ma'ruf Amin, Khatib Am PBNU Kiai Haji Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU Sakit Akil Siroj, dan Sekjen PBNU Helmi Faisal Zaini. Dalam surat instruksi tersebut, PBNU menegaskan bahwa Permendikbud nomor 23 tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi penguatan pendidikan karakter sebagaimana yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Konsentrasi kebijakan tersebut malah cenderung terfokus mengatur kebijakan soal jam sekolah. Penguatan karakter tidak bisa secara serta-merta disamakan dengan penambahan jam belajar, ujarnya kepada Republika. Menurut Helmi, kebijakan sekolah 5 hari tersebut hanya akan menggerus eksistensi madrasah diniyah. Padahal menurut dia, selain pondok pesantren, madrasah diniyah merupakan tulang punggung yang membentengi persemaian paham dan gerakan radikalisme. Ironis jika lembaga yang menjadi harapan untuk membangun karakter tunas-tunas bangsa justru malah diusik dan diancam eksistensinya, katanya. Berdasarkan hal itu, PBNU menginstruksikan kepada seluruh pengurus lembaga NU dan pengurus organisasi Badan Otonom NU untuk menolak kebijakan tersebut. Berikut isi instruksi PBNU tersebut. 1. Melakukan aksi dan menyatakan sikap menolak Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pendidikan di madrasah diniyah. 2. Mendesak pemerintah di masing-masing tingkatan gubernur, bupati, atau wali kota untuk menolak Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah pendidikan madrasah diniyah. 3. Melakukan upaya-upaya lain di masing-masing wilayah untuk menolak Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah dan kebijakan yang merugikan pendidikan madrasah diniyah demi menjaga harga diri dan martabat Nahdlatul Ulama. Demikianlah berita yang kami sampaikan. Jika Anda ingin update berita terbaru dari kami, silakan klik tombol subscribe atau langganan. Dan Anda boleh juga untuk men-share atau membagikan berita ini kepada teman-teman Anda yang lain. Terima kasih, sampai jumpa.